Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to our YouTube channel, channelnya Mama Kania dan Kania. Ini gak pernah bosan nih, Mama Kania selalu mengajak, selalu mengingatkan buat teman-teman semua yang baru bergabung atau buat teman-teman yang baru menemukan video-video di channel YouTube-nya Mona Lisa Kania. Mohon kiranya ya, please banget klik subscribe, tulisan yang berwarna merah di bawah itu. Kemudian jangan lupa juga klik gambar lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali Mama Kania update video-video terbaru. Terima kasih banyak ya. Di video kali ini Mama Kania pengen sharing kegiatan Mama Kania apa aja. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan kegiatan Mama Kania, silahkan mengikuti video Mama Kania sampai selesai. Jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Ini lanjutan dari video kemarin ya. Maksudnya Mama Kania bikin videonya di hari yang sama. Jadi setelah Mama Kania beres-beres kemarin, Mama Kania lanjutin lagi aktivitas Mama Kania di dapur, kemudian Mama Kania mandi. Ya, ini Mama Kania nyusun-nyusunin atau masukin kopi yang Ayah Kania beli ke dalam toples. Jadi Ayah Kania itu suka banget minum kopi seperti itu. Kalau Mama Kania sih 1 minggu sekali juga jarang gitu minum kopi, tapi kalau Ayah Kania beliau suka kopi dan semua kopi beliau suka gitu ya, nggak hitam, nggak putih, nggak kopi susu, pokoknya semua kopi deh beliau suka seperti itu. Nah, setelah Mama Kania beresin kopinya ke dalam toplesnya, Mama Kania lanjut mandi, kemudian Mama Kania mau pergi ke sekolah Kania, terus Mama Kania juga mau ikut Ayah Kania jengukin orang tuanya yang berada di panti asuhan. Nah teman-teman semua, ini dia tempat tinggal dari mertuanya Mama Kania. Jadi beliau itu adalah pengasuh di panti asuhan ini. Mama Kania salut banget dengan mertua Mama Kania ini, karena beliau itu kan sudah tua gitu ya. Kemudian beliau juga dari kalangan yang terpandang. Beliau punya usaha gitu ya, punya rumah yang besar, terus punya sarang burung walet gitu. Kan di kota Mama Kania orang-orang terpandang gitu ya, orang-orang yang cukup berhasil gitu rata-rata memiliki sarang burung walet gitu ya. Dan mertua Mama Kania ini punya gitu. Terus juga mertuanya Mama Kania punya rumah juga di kota lain. Punya anak gitu ya 10. Itu rata-rata sukses semua gitu, rata-rata PNS. Kemudian ada juga yang ketua KUA gitu ya, termasuk juga Ayah Kania itu kan sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah. Jadi sebenarnya beliau itu bisa gitu hidup enak gitu ya di rumah besar beliau, tapi beliau lebih memilih untuk mengabdikan diri menjadi pengasuh gitu di panti asuhan ini. Pokoknya luar biasa sekali beliau ini di mata Mama Kania gitu ya. Semoga beliau mendapatkan keberkahan gitu ya, mendapatkan ganjaran yang luar biasa gitu dari Allah Subhanahu wa taala atas pengabdian beliau ini. Dan semoga Mama Kania dan keluarga serta anak-anak yang lain bisa mencontoh beliau gitu ya, agar bisa selalu hidup sederhana, mementingkan orang lain seperti itu. Nah, jadi keadaan panti asuhannya ini seperti ini ya. Memang tulisannya di depan tadi adalah panti asuhan putri gitu ya, tapi sebenarnya ini adalah panti asuhan putra. Karena panti asuhan putri ini sudah tidak berfungsi lagi. Kemarin itu beberapa tahun yang lalu ya, panti asuhan putri ini tidak memiliki pengasuh lagi. Jadi untuk panti asuhan putri ini sudah ditiadakan ya. Dan beberapa tahun yang lalu juga qadarullah ya, panti asuhan putra itu kebakaran. Jadi panti asuhan putra itu dialihkan untuk sementara tinggalnya di panti asuhan putri. Nah, ini ada kelinci juga ya, ini kesukaannya Kania. Nah, jadi mertuanya Mama Kania itu suami istri tinggal di sini ya. Beliau yang perempuan, mertua Mama Kania yang perempuan itu beliau tugasnya masakin anak-anak yang yatim piatu. Jadi beliau itu setiap hari kerjaannya masak gitu. Dan masaknya pun menggunakan dapur yang seperti ini, masih dapur kayu. Jadi Mama Kania pikir susah sekali ya, capek sekali. Jangankan kita masakin untuk berpuluh-puluh orang ya, untuk keluarga kita sendiri aja kita capek gitu ya. Tapi mertua Mama Kania yang sudah tua gitu, beliau rela gitu, capek-capean gitu ya, bersusah payah gitu ya. Kalau pagi itu biasanya kan anak-anak itu sekolah, kalaunya waktu sekolah biasa gitu. Jadi beliau itu bangunnya subuh sekali, jam 2, jam 3 subuh gitu udah bangun, udah ngerjain
Setelah sholat ya, beliau sudah ngerjain masakan buat si anak tadi sebelum sekolah, jadi sarapannya. Nah, masih seperti ini, sederhana banget gitu ya. Kalau mertua Mama Kania yang laki-laki itu beliau tugasnya untuk memberikan pengajaran seperti itu ya, seperti yang membimbing sholat, kemudian mengajarin anak-anak hafalan gitu. Terus ada juga mengajarin hafsi ya, musik gitu, musik Islami gitu, seperti itu. Nah, ini lanjut Mama Kania mau ke rumahnya mertua Mama Kania yang sebenarnya ya. Jadi jaraknya itu nggak jauh teman-teman, sekitar beberapa ratus meter aja panti asuhan ini dari rumahnya mertua Mama Kania. Nah, ini dia teman-teman rumahnya mertua Mama Kania. Alhamdulillah, menurut Mama Kania cukup besar sih, karena rumah Mama Kania ya hanya sepertiga dari rumah beliau ini. Dan ini adalah toko beliau, itu dikelola oleh anak beliau seperti itu. Ini Mama Kania rebahan aja, Mama Kania nggak kamerain rumahnya karena kan ada ipar Mama Kania juga. Mama Kania sungkan seperti itu. Nah, kenapa di sini banyak sekali ya bangku-bangku seperti itu, kemudian ada gerobak. Ini dulunya bekas kantin sekolah gitu ya, karena ini kan area sekolah gitu, yang di depan rumah ini area sekolah, jadi difungsikan untuk kantin sekolah gitu yang dikelola oleh adik ipar Mama Kania, yaitu beliau berdagang bakso gitu. Dan beliau juga sukses gitu berdagang baksonya karena memiliki 2 cabang bakso seperti itu. Lanjut lagi ya, ini pada sore hari setelah Mama Kania pulang dari rumah mertua Mama Kania tersebut. Ini Kania, dia ngajakin ayahnya pengen olahraga gitu, katanya pengen lari-lari ya, di bundaran sekitaran Kota Buntok. Jadi dekat aja sih lokasinya, itu dekat dari rumah Mama Kania. Lokasinya itu cantik banget teman-teman. Jadi di dinding-dinding stadion itu banyak sekali mural atau lukisan-lukisan dinding gitu. Ini hasil dari perlombaan ya, atau pertandingan bagi anak-anak muda atau siapapun gitu yang mempunyai skill dalam melukis dinding atau melukis mural gitu ya. Boleh ikut ya, jadi cantik banget deh dalam rangka mempercantik kota gitu ya. Melewati pertandingan itu mantap banget deh, keren. Jadi sepanjangan stadion ini, stadion bola ini dikelilingi oleh lukisan-lukisan cantik seperti ini. Ini Kania lari-larinya bersama ayahnya aja ya, jadi Mama Kania keikut gitu, Mama Kania kecapean. Kalau Kania ini dia aktif, alhamdulillah, walaupun tubuhnya gendut gitu ya, dia nggak pernah mengeluh kecapean, susah bergerak, itu alhamdulillah nggak pernah. Jadi dia mengelilingi stadion ini bersama ayahnya, lari-lari berdua seperti itu. Mama Kania cuma titip tolong videoin ya, karena buat Mama Kania bikin video upload YouTube seperti itu.
Sampai di sini dulu ya video Mama Kania. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video Mama Kania bisa bermanfaat gitu ya, atau menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video Mama Kania, sudah like, kemudian sudah subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum.